Halo, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang How Unetical Are You? Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Dominikus Bagas Arya Saputra dengan NIM 2119311019, dan juga ada rekan saya Fadila Nur Alifia dengan NIM 2119311076, dan juga ada rekan saya lagi Atwia Bening dengan NIM 2119311078, dan juga ada rekan saya lagi Septiana Melia Anggelia dengan NIM 21193099, dan juga yang terakhir ada rekan saya Jacobus McBitty Seran dengan NIM 2119311087. Baik, yang selanjutnya akan membahas tentang seberapa tidak etiskah Anda. Sebagian besar dari kita percaya bahwa kita tidak etis dan kita tidak memihak. Tetapi penelitian fisiologis secara rutin mengekspos bias yang tidak disengaja dan tidak disadari. Prevalensi bias ini percaya dengan keyakinan ras kandidat pekerjaan. Kami membayangkan kami adalah pembuat keputusan yang baik dan mampu menilai secara objektif. Namun kenyataannya kebanyakan dari kita jatuh pada keputusan yang objektif. Penilaian yang salah secara etis bermasalah dan merusak pekerjaan fundamental manajer untuk merekrut dan mempertahankan bakat yang unggul, meningkatkan kinerja individu, dan sangat kekurangan persepsi diri kita yang meningkat. Baik, di slide selanjutnya membahas tentang artikel ini mengeksplorasi 4 sumber terkait dari pengambilan keputusan tidak etis yang tidak disengaja. Yang pertama ada bentuk prasangka implisit, yang kedua ada bias yang menguntungkan kelompok sendiri, yang ketiga ada konflik kepentingan, dan yang terakhir ada kecenderungan untuk mengklaim kredit secara berlebihan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fadila Nur Alifia. Silahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kita tidak secara sadar menyadari sumber bias ini. Mereka seringkali tidak dapat diatasi dengan menghukum orang atas keputusan buruk mereka. Untuk mencegahnya, ini membutuhkan pelepasan gagasan bahwa sikap sadar kita selalu mewakili apa yang kita pikir mereka lakukan. Di halaman berikut terdapat strategi yang dapat membantu manajer mengenali bias yang menyebar, korosif, serta mengurangi dampaknya. Yang pertama, yaitu terdapat prasangka implisit. Prasangka implisit muncul dari kecenderungan yang biasa dan tidak disadari untuk membuat asosiasi. Prasangka itu berbeda dari bentuk prasangka yang disadari seperti rasisme yang terbuka atas seksisme. Selanjutnya ada favoritisme dalam kelompok, yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang dengan latar belakang yang sama, seperti kebangsaan atau alma mater, yang secara efektif mendiskriminasi mereka yang berbeda dari Anda. Lalu ada kredit yang berlebihan. Di sini sebagian besar dari kita menganggap diri kita di atas rata-rata. Tetapi ketika setiap anggota tim berpikir dia memberikan kontribusi terbesar, masing-masing mulai berpikir yang lain tidak menarik beban mereka. Ini membahayakan kolaborasi di masa depan. Menangkal bisnis, hitam atau putih, muda atau tua, gemuk atau kurus, dan seterusnya. Tes ini mengungkapkan bias implisit dengan mendeteksi perubahan halus dalam waktu reaksi yang dapat terjadi ketika peserta tes diminta untuk memasangkan rangkaian kata dan wajah yang berbeda. Apakah Anda bias? Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Atwinda Bening. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tes asosiasi tersirat yang tersedia di situs-situs ini mengungkapkan keyakinan bahwa sadar dengan meminta pengambil untuk membuat asosiasi sepersekian detik antara kata-kata dengan konotasi positif atau negatif dan gambar yang mewakili berbagai jenis orang. Data yang dikumpulkan sebesar 2,5 juta tes online dan penelitian lebih lanjut memberitahu kita bahwa bias bawah sadar yaitu terdapat. Yang pertama tersebar luas, 75% peserta tes menunjukkan bias implisit yang memihak kaum muda, kaya, dan kulit putih.
Selanjutnya ada kuat, keinginan sadar belaka untuk tidak bias menghilangkan bias implisit. Selanjutnya bertentangan dengan niat sadar. Orang cenderung melaporkan sedikit atau tidak ada bias sadar terhadap orang Afrika Amerika, Arab, Arab Amerika, Yahudi, pria gay, lesbian, atau orang miskin. Mereka menunjukkan bias substansial pada tindakan implisit. Selanjutnya, mahal. Penelitian menunjukkan bahwa bias implisit menghilangkan pajak stereotip yang menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk belajar tentang lawan mereka dan tentang demikian menciptakan nilai. Lalu ada konsekuensial yang menunjukkan tingkat bias yang lebih tinggi pada IAT juga cenderung berperilaku dengan cara yang lebih bias dalam interaksi tatap muka dengan anggota kelompok yang bias mereka lawan dan dalam pilihan yang mereka buat. Selanjutnya berbeda dalam derajat tergantung pada status kelompok. Anggota kelompok minoritas cenderung menunjukkan preferensi yang kurang implisit untuk kelompok mereka sendiri daripada yang ditunjukkan oleh anggota kelompok mayoritas untuk kelompok mereka. Selanjutnya, persepsi bias para perekrut adalah bahwa perempuan cenderung kurang terampil secara sosial daripada laki-laki. Meskipun kualifikasi mereka sebenarnya sama, hasil ini menunjukkan bahwa bias implisit dapat menuntut biaya dengan cara halus mengecualikan orang-orang yang memenuhi syarat dari organisasi yang mencari bakat mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang kita memasuki favoritisme dalam grup, yang merupakan bias yang menguntungkan grup Anda. Kita cenderung berbuat lebih banyak untuk orang yang kita kenal, dan mereka yang kita kenal seperti diri kita sendiri, orang-orang yang berbagai kebangsaan, kelas sosial, dan mungkin agama, ras, majikan, ataupun alma mater. Hanya sedikit orang yang memutuskan untuk mengecualikan siapapun melalui tindakan kebaikan seperti itu. Pikirkan tentang jumlah perusahaan yang secara eksplisit mendorong hal ini dengan menawarkan bonus perekrutan kepada karyawan yang mereferensikan teman mereka untuk peluang kerja. Kemudian ada kredit berlebihan, bias yang menguntungkan Anda. Wajar bagi orang-orang sukses untuk memiliki pandangan positif tentang diri mereka sendiri. Tetapi banyak penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang menganggap diri mereka di atas rata-rata dalam berbagai ukuran, mulai dari kecerdasan hingga kemampuan mengemudi. Kita cenderung melebih-lebihkan kontribusi individu kita kepada kelompok, yang terus terang cenderung mengarah pada rasa berhak yang berlebihan. Kita menjadi penerima manfaat yang berulang-ulang dari bias bawah sadar ini. Dan semakin kita hanya memikirkan kontribusi kita sendiri, semakin kurang adil kita menilai orang lain dengan siapa kita bekerja. Selanjutnya ada benturan kepentingan, yaitu bias yang menguntungkan mereka yang dapat menguntungkan Anda. Konflik kepentingan dapat mengarah pada perilaku korupsi yang disengaja. Tetapi, banyak eksperimen psikologis menunjukkan betapa kuatnya konflik-konflik semacam itu dapat secara tidak sengaja membelokkan pengambilan keputusan. Artikel HBR, Mengapa Akuntan yang Baik Melakukan Audit yang Buruk? Eksperimen ini menunjukkan bahwa dunia kerja penuh dengan situasi di mana konflik semacam itu menyebabkan profesional yang jujur dan etis secara tidak sadar membuat rekomendasi yang tidak sehat dan tidak etis. Selanjutnya, berusaha lebih keras tidak cukup. Ketika perusahaan terus jatuh ke dalam skandal keuangan dan kehancuran, perusahaan merespon dengan program pelatihan etika untuk manajer. Dan banyak sekolah bisnis terkemuka dunia telah menciptakan kursus baru dan memimpin jabatan profesor dalam etika. Untuk melakukan itu, pelatihan etika harus diperluas untuk mencakup apa yang sekarang diketahui tentang cara kerja pikiran kita dan harus mengekspos manajer secara langsung ke mekanisme bawah sadar yang mendasari pengambilan keputusan yang bias. Selanjutnya, mengumpulkan data. Langkah pertama untuk mengurangi bias bawah sadar adalah mengumpulkan data untuk mengungkapkan keberadaannya. Seringkali data akan berlawanan dengan intuisi.
Pertimbangkan kejutan banyak orang untuk mengetahui bias gender dan ras mereka sendiri di IAT. Mengapa kejutan? Karena kebanyakan dari kita mempercayai statistik yang disediakan oleh intuisi kita. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah membongkar. Membongkar adalah strategi sederhana yang harus digunakan manajer secara rutin untuk mengevaluasi keadilan klien mereka sendiri dalam organisasi. Tetapi mereka juga dapat menerapkannya dalam situasi apapun di mana anggota tim atau bawahan mungkin terlalu menuntut. Misalnya dalam menjelaskan kenaikan gaji yang dirasakan karyawan tidak memadai. Seorang manajer harus bertanya kepada bawahan bukan apa yang menurutnya pantas ia dapatkan, tetapi apa yang dia percayai. Mempertimbangkan kenaikan gaji yang sesuai setelah memperhitungkan kontribusi setiap rekan kerja dan kumpulan yang tersedia untuk kenaikan gaji. Demikian pula ketika seorang individu merasa dia melakukan lebih dari bagian yang adil dari pekerjaan tim, memintanya untuk mempertimbangkan upaya orang lain supaya memperkirakan sendiri dapat membuat atau membantu menyelaraskan persepsinya dengan kenyataan, memulihkan komitmennya, dan mengurangi rasa hak yang miring. Selanjutnya, bentuk lingkungan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa sikap implisit dapat dibentuk oleh isyarat eksternal di lingkungan. Sebagai contoh, Curtis Hardin dan rekan-rekannya di UCLA menggunakan ELT untuk mempelajari apakah bias ras implisit subjek akan terpengaruh jika tes tersebut dilakukan oleh penyelidik kulit hitam. Satu kelompok siswa mengikuti tes di bawah bimbingan eksperimen kulit putih. Kelompok ini mengikuti tes kulit hitam. Temuan ini menunjukkan bahwa salah satu obat untuk bias implisit adalah untuk mengekspos diri sendiri untuk gambar dan lingkungan sosial yang menantang stereotip. Pikirkan tentang asosiasi yang mungkin bias di tempat kerja Anda. Apakah ada? Mungkin sebuah dinding ketenaran, di mana dengan gambar-gambar orang-orang berprestasi yang semuanya dicetak dengan cetakan yang sama. Apakah tipe manajer tertentu selalu dipromosikan? Apakah orang terlalu sering menggunakan analogi tersebut yang ditarik dari dominan stereotip atau sempit pengetahuan, seperti olahraga, metafora, misalnya atau istilah memasak? Manajer dapat mengaudit organisasi mereka untuk mengungkapkan pola atau isyarat yang dapat disadari mengarah pada asosiasi stereotip. Jadi jika audit menggunakan bahwa lingkungan mungkin mempromosikan perilaku bias atau tidak etis yang tidak disadari, pertimbangkan untuk menciptakan pengalaman yang berlawanan seperti yang dilakukan hakim. Misalnya, jika departemen Anda memperkuat stereotip bahwa laki-laki secara alami dominan dalam sebuah hierarki, yaitu kebanyakan manajer adalah pria dan sebagian besar asisten adalah wanita. Selanjutnya, perluas pengambilan keputusan Anda. Bayangkan Anda membuat keputusan dalam rapat tentang kebijakan penting perusahaan yang akan lebih menguntungkan beberapa kelompok karyawan daripada yang lain. Sedangkan berpura-pura bahwa Anda dapat membuat keputusan. Anda tidak tahu Anda termasuk dalam kelompok yang mana. Jadi eksperimen pemikiran ini adalah versi konsep filsuf John Rawls tentang selubung ketidaktahuan. Ia mengatakan bahwa hanya orang yang tidak mengetahui identitasnya sendiri, ia mampu membuat keputusan yang benar-benar etis. Sama seperti manajer, mereka dapat mengekspos bias dan mengumpulkan data sebelum bertindak berdasarkan intuisi. Mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahannya. Jadi, daftar nama yang Anda atau kita mulai untuk mempertimbangkan siapa yang akan dikirim ke program pelatihan, merekomendasikan untuk tugas baru, atau dinominasikan untuk posisi jalur cepat. Sebagian besar itu kita dapat dengan cepat dan dengan sedikit konsentrasi membuat daftar seperti itu. Namun perlu diingatkan bahwa intuisi Anda rentan terhadap prasangka implisit yang akan sangat mendukung kelompok yang dominan dan disukai. Favoritisme, yaitu dalam kelompok, yang akan menguntungkan orang-orang dalam kelompok Anda sendiri. Klaim yang berlebihan, yang menguntungkan Anda, dan konflik. Kepentingan yang akan mendukung orang-orang yang kepentingannya mempengaruhi Anda sendiri, alih-alih mengandalkan
Daftar pendek mental saat membuat keputusan personal. Mulailah dengan daftar nama lengkap karyawan yang memiliki kualifikasi yang relevan. Selanjutnya, manajer yang waspada. Manajer yang bercita-cita untuk menjadi etis harus menantang asumsi bahwa mereka selalu tidak memihak dan mengakui kewaspadaannya. Bahkan tidak lebih dari niat baik adalah karakteristik yang menentukan dari seorang manajer etis. Mereka harus secara aktif mengumpulkan data, membentuk lingkungannya, dan memperluas pengambilan keputusan mereka. Terlebih lagi, ganti rugi yang jelas tersedia. Jadi manajer harus mencari setiap kesempatan untuk menerapkan afirmatif kebijakan tindakan, bukan karena kesalahan masa lalu yang dilakukan pada satu kelompok atau yang lain, tetapi karena kesalahan sehari-hari yang sekarang dapat kita dokumentasikan melekat dalam perilaku sehari-hari yang baik dan niat baik orang-orang. Ironisnya, hanya mereka yang mengerti dirinya sendiri, potensi perilaku tidak etis dapat menjadi keputusan pembuat yang mereka cita-citakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.